Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai hasil dari proyek kami, yaitu tentang perbandingan algoritma branch and bound dan juga Dijkstra, analisis pada masalah pathfinding dalam AI. Sebelum itu perkenalkan nama saya Debiar Narva, kemudian dilanjutkan perkenalan oleh teman saya. Saya Ekfani Etimailani. Saya Nadia Junior Sisa Putri. Oke, baik, selanjutnya yaitu sekilas tentang pentingnya algoritma. Nah, algoritma pencarian ini adalah kunci dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dalam AI, khususnya dalam konteks pathfinding yang efisien. Nah, rumusan masalah pada penelitian kami yaitu ada 3 pertanyaan utama. Nah, penelitian ini mencakup prinsip dasar, perbedaan mendasar, dan juga efisiensi dari kedua algoritma dalam konteks pathfinding. Kemudian untuk tujuan penulisan kami yaitu ada penjelasan konsep, perbandingan, kesesuaian, dan aplikasi di dunia nyata dari algoritma branch and bound dan juga Dijkstra dalam konteks kecerdasan buatan. Kemudian penjelasan mengenai algoritma branch and bound akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma branch and bound. Nah, algoritma branch and bound adalah metode pencarian optimal yang membagi masalah menjadi submasalah dan memangkas solusi yang tidak relevan untuk menemukan solusi terbaik. Nah, metode ini berfokus pada 2 prosedur utama, yaitu branching atau percabangan dan bounding atau pembatasan. Nah, dalam prosedur branching, masalah kombinasi kompleks dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Nah, tujuannya itu dari langkah ini adalah untuk mengklasifikasikan atau memecahkan masalah yang kompleks menjadi submasalah yang lebih mudah dipecahkan. Nah, dengan cara ini kompleksitas perhitungan dapat dikurangi secara signifikan. Nah, selanjutnya dalam prosedur bonding, batasan diterapkan pada submasalah untuk membatasi ruang pencarian solusi yang memungkinkan. Nah, hal ini membantu menghilangkan solusi yang tidak memenuhi kriteria atau tidak relevan, sehingga fokus dan dapat diberikan pada solusi yang berpotensi optimal. Oke, next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari branch and bound, di mana algoritma branch and bound itu menawarkan solusi optimal, namun memiliki tingkat komplikasi yang tinggi dan waktu pemrosesan yang lambat pada masalah besar. Oke, next. Di sini kita akan melihat langkah-langkah dari algoritma branch and bound. Oke, untuk langkah pertama yaitu pemformulasian model integer programming. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengubah permasalahan nyata menjadi model matematika yang dapat diselesaikan secara sistematis. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan formulasi awal atau LP relaxation, di mana tujuannya untuk mendapatkan perkiraan solusi optimal dengan cara mengabaikan batasan integer sementara waktu. Lalu ada yang ketiga, proses fatoming dan branching, di mana tujuannya itu untuk mempersempit ruang pencarian solusi dan menemukan cabang solusi yang mungkin menghasilkan nilai integer yang optimal. Di mana kita perlu ketahui untuk syarat penghentian pencabangan atau fatoming itu, yang pertama, invisible atau tidak mempunyai solusi layak. Yang kedua, yaitu semua variabel keputusan sudah bernilai integer. Lalu yang ketiga, pada masalah memaksimalkan penghentian pencabangan pada suatu submasalah dilakukan jika batas atas dari submasalah tersebut lebih kecil dari batas bawah. Lalu pada masalah minimalkan penghentian percabangan pada suatu submasalah dilakukan jika batas bawah dari submasalah tersebut lebih besar dari batas atas. Lalu yang keempat yaitu melakukan bonding dan fatoming pada setiap cabang. Di mana tujuannya itu untuk menyelesaikan cabang mana yang perlu dilanjutkan pencariannya dan mana yang dapat dihentikan karena tidak menjanjikan hasil optimal. Lalu yang terakhir adalah menentukan solusi optimal dari hasil percabangan, di mana tujuannya
untuk memperoleh solusi integer terbaik yang memenuhi semua kendala dan memberikan nilai fungsi tujuan maksimum atau minimum. Dan perlu kita ketahui di mana kondisi optimal pada metode branch and bound itu antara lain yang pertama, syaratnya jika sudah tidak ada submasalah yang perlu dicabangkan lagi, maka solusi optimal sudah diperoleh. Lalu yang kedua, pada masalah memaksimalkan, solusi optimal merupakan solusi submasalah yang saat ini menjadi batas bawah atau lower bound. Dan yang terakhir, pada masalah meminimalkan, solusi optimal merupakan solusi submasalah yang sangat menjadi batas atas atau upper bound. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra adalah metode pencarian jalur terpendek pada graf berbobot dengan sisi tidak negatif menggunakan prinsip pemilihan simpul tidak terkunjungi dengan jarak minimum. Oke, next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Dijkstra, yaitu algoritma Dijkstra menawarkan kecepatan dan efisien dalam mencari jalur terpendek, tetapi terbatas pada graf tanpa bobot negatif membuat kurang fleksibel dalam beberapa kasus. Lalu di sini ada proses algoritma Dijkstra. Yang pertama yaitu inisialisasi atau menetapkan jarak awal ke node sumber. Jadi di sini tujuan itu menyiapkan semua data awal agar algoritma dapat mulai mencari jarak terpendek dari simpul sumber. Lalu yang kedua yaitu pemilihan node atau memilih node yang terdekat yang belum dikunjungi. Tujuannya untuk menentukan simpul mana yang paling dekat dengan titik awal agar proses pembaruan jarak dilakukan secara efisien. Lalu yang ketiga yaitu pembaruan jarak atau memperbarui jarak ke node tetangga. Nah, di sini tujuannya itu untuk memperbarui jarak terpendek ke setiap simpul yang bisa dicapai langsung dari current vertex. Lalu yang terakhir penandaan selesai. Di sini menandai node sebagai selesai setelah dikunjungi. Untuk tujuannya yaitu untuk memastikan simpul yang sudah memiliki jarak terpendek tidak diproses lagi. Nah, agar algoritma bergerak ke simpul lain sampai semua simpul selesai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan utama dari kedua algoritma. Nah, kedua algoritma yaitu branch and bound dan juga Dijkstra itu sama-sama digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur atau pathfinding. Namun keduanya memiliki pendekatan dan juga karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi konsep, kompleksitas maupun tujuan penggunaannya. Nah, algoritma branch and bound ini termasuk dalam kategori exact algorithm, yaitu algoritma yang menjamin bahwa solusi yang dihasilkan merupakan solusi terbaik secara global. Dan hal ini disebabkan karena algoritma ini melakukan eksplorisasi terhadap seluruh ruang solusi yang mungkin dengan cara membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil melalui proses branching. Kemudian penerapan batasan atau bounding untuk mengeliminasi solusi yang tidak memenuhi kriteria. Dengan strategi ini, branch and bound dapat memastikan bahwa jalur yang ditemukan adalah yang paling optimal di antara semua kemungkinan yang ada. Namun keakuratan yang tinggi tersebut memiliki konsekuensi berupa tingginya kompleksitas komputasi, dan seiring dengan bertambahnya jumlah simpul atau kemungkinan jalur,
waktu komputasi yang dibutuhkan juga akan meningkat secara eksponensial, dan ini sebabnya mengapa algoritma branch and bound ini kurang efisien untuk permasalahan dengan skala besar atau graf yang sangat kompleks. Nah, meskipun demikian, branch and bound ini tetap menjadi pilihan terbaik untuk kasus-kasus yang membutuhkan kepastian hasil optimalnya dan melibatkan jumlah variabel yang masih relatif terbatas seperti traveling salesman problem atau penjadwalan logistik dalam ruang terbatas. Nah, berbeda dengan algoritma Dijkstra yang menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan juga efisien melalui konsep greedy algorithm, prinsip dasarnya adalah memilih langkah terbaik di setiap tahap, yaitu dengan selalu memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi, kemudian memperbarui nilai jarak untuk simpul-simpul tetangganya. Dan pendekatan lokal ini membuat Dijkstra ini mampu menemukan jalur terpendek secara cepat dan juga efektif, terutama pada graf yang berbobot non-negatif. Jadi dari sisi efisiensinya, Dijkstra ini memiliki keunggulan yang signifikan. Kompleksitas waktunya jauh lebih rendah dibandingkan branch and bound. Jika diimplementasikan menggunakan priority queue atau struktur data heap, karena alasannya inilah Dijkstra banyak digunakan pada sistem yang memerlukan perhitungan cepat, seperti aplikasi navigasi kendaraan, sistem transportasi cerdas, dan juga jaringan komputer. Seperti itu. Jadi, secara keseluruhan, kedua algoritma ini dapat dikatakan saling melengkapi, karena branch and bound ini unggul dalam hal ketepatan dan keoptimalan solusi, sementara Dijkstra lebih unggul dalam hal kecepatan dan juga efisiensi. Jadi, fokus utama algoritma branch and bound menekankan pada optimalitas mutlak, sedangkan algoritma Dijkstra berfokus pada efisiensi dan juga kecepatan dalam pencarian jalur. Kemudian, ada aplikasi algoritma akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Pada pengaplikasian algoritma dalam logistik dan navigasi, contohnya pengaplikasian algoritma Dijkstra seperti penentuan rute pengiriman barang. Nah, algoritma ini digunakan untuk membantu perusahaan logistik menemukan rute terpendek bagi kurir. Kemudian ada efisiensi operasional. Nah, dengan rute terpendek, perusahaan itu dapat mengurangi biaya operasional seperti konsumsi bahan bakar, serta mempercepat waktu pengiriman yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Nah, kemudian ada pemilihan jalur alternatif. Nah, algoritma ini juga dapat membantu mengidentifikasi rute alternatif ketika jalur utama itu mengalami hambatan seperti kemacetan. Nah, di samping itu, algoritma Dijkstra juga bisa menyusun sistem GPS dan peta. Jadi, menggunakan algoritma Dijkstra ini dapat menghitung dan menampilkan rute terpendek dari lokasi saat ini ke tujuan akhir. Nah, untuk navigasi berbasis lokasi, aplikasi ini memanfaatkan data lokasi untuk memandu pengguna menemukan jalur tercepat atau terpendek menuju lokasi yang dicari. Nah, dan yang terakhir, optimasi lalu lintas. Jadi, Dijkstra ini dapat digunakan untuk mengoptimalisasi aliran lalu lintas dengan memberikan rekomendasi rute yang paling efisien. Next. Nah, algoritma BNB diaplikasikan karena bisa menangani masalah optimasi kombinatorial yang kompleks dan memiliki solusi yang lebih efisien. Nah, masalah-masalah seperti knapsack, terus kemudian TF dan the and queens problem ini memerlukan pencarian solusi optimal di antara banyak kemungkinan, di mana pencarian semua kemungkinan algoritma itu sangat tidak efisien. Nah, dengan strateginya yaitu branching, membagi masalah menjadi submasalah, dan bounding, mengeliminasi cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi optimal, algoritma ini
mampu memperkecil ruang pencarian secara signifikan, sehingga solusi optimal dapat ditemukan lebih cepat dibanding pencarian menyeluruh. Nah, oleh karena itu, dalam permasalahan seperti graph coloring, kemudian ada sirkuit Hamilton hingga integer dan nonlinear programming, penggunaan BNB ini menjadi penting karena dapat diterapkan pada masalah dengan kendala kompleks yang sulit diselesaikan dengan pendekatan heuristik biasa. Nah, kesimpulannya, algoritma Bayes and Bound atau BNB dan Dijkstra memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dalam menyelesaikan masalah pathfinding di bidang artificial intelligence. BNB menjamin solusi optimal melalui eksplorasi menyeluruh, namun kurang efisien untuk skala besar karena kompleksitasnya tinggi. Sebaliknya, kalau Dijkstra menawarkan efisien tinggi dan kecepatan dalam graf berbobot non-negatif. Meski kurang fleksibel terhadap kondisi graf yang dinamis atau berbobot negatif, oleh karena itu pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, BNB untuk solusi optimal di ruang pencarian terbatas, dan Dijkstra untuk aplikasi real-time seperti navigasi, logistik, dan robotika. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.